Tiga warga Tapanuli Utara terpapar COVID-19. Puluhan knalpot racing di Toba dimusnahkan petugas. KPUD Karo gelar sosialisasi tata cara pencalonan kepala daerah. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Budi Arti, pemirsa, inilah Sumut Hari Ini Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, 2 ASN terpapar COVID-19. Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ditutup sementara sejak tanggal 27 Agustus kemarin. Tiga warga Tapanuli Utara terpapar COVID-19, 2 diantaranya merupakan aparatur sipil negara yang bertugas di kantor BKD Kabupaten Tapanuli Utara. Ketiga warga tersebut berinisial BN yang merupakan sekretaris MH, merupakan staf bidang kepangkatan di kantor BKD Tapanuli Utara, dan SN adalah istri dari BN. Saat ini ketiganya dirawat di ruang isolasi RSUD Tarutung. Sebelumnya ketiga pasien baru tiba dari Medan dalam rangka tugas. Sementara SN yang merupakan istri dari BN turut mendampingi suaminya. Ketiga pasien pun dinyatakan positif terpapar COVID-19 setelah menjalani swab test. Atas hal ini, gugus tugas COVID-19 Tapanuli Utara menginstruksikan bagi seluruh OPD untuk melakukan penyemprotan disinfektan ke setiap ruangan kerja. Pertambahan kasus 2 orang lagi, satu lagi teman dari ASN ini yang melakukan perjalanan dinas ke luar kota. Kemudian dari hasil tracing kita dapati istri dari seorang ASN ini juga positif. Jadi kemudian sampai saat ini ketiganya kita rawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung. Ya, dari hasil penyelidikan epidemiologis oleh Dinas Kesehatan, mereka baru bepergian ke luar kota dalam rangka tugas luar. Jadi artinya bisa kita sampaikan bahwa mereka itu mendapat kemungkinan besar dari Medan. Sementara itu, pantauan awak media, para medis yang bertugas di RSUD Tarutung menggunakan APD lengkap saat melayani pasien. Rahmat Tinton melaporkan untuk Eva Rina TV. Selanjutnya pemirsa, Ketrik alat swab tes cepat molekuler yang digunakan untuk pemeriksaan bagi pasien reaktif COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Sitoli mulai habis, yang mana pada bulan lalu telah dilakukan pemesanan ke Kementerian Kesehatan, namun saat ini masih belum diterima oleh pihak rumah sakit. Alat Ketrik yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Sitoli saat ini mulai habis, yang mana Ketrik tersebut sangat dibutuhkan untuk pemeriksaan swab TCM bagi pasien reaktif COVID-19. Bupati Nia Sokiatulo Lauli usai menggelar rapat tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di kantornya mengatakan, dirinya tidak menginginkan adanya istilah stok alat Ketrik habis di Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Sitoli. Karena menurutnya, alat Ketrik tersebut merupakan salah satu alat yang dibutuhkan dalam pengecekan status pada pasien COVID-19. Seiring bertambahnya pasien reaktif dan positif COVID-19, dan Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Sitoli merupakan rumah sakit rujukan penanganan COVID-19 di Kepulauan Nias. Sebenarnya pemesanan alat Ketrik telah dilakukan sebulan yang lalu oleh pihak pemerintah Kabupaten Nias ke Kementerian Kesehatan dan juga ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Jika dalam beberapa hari ke depan Ketrik tersebut masih belum datang, maka Sokiatulo Lauli telah memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias untuk melakukan penjemputan langsung ke Kementerian Kesehatan di Jakarta. Ketrik ini untuk swab TCM itu memang terbatas dan sulit juga untuk pengadaannya. Kita sudah pesan berapa bulan yang lalu. Ya,
dan sudah dijanji juga oleh Kementerian Kesehatan kepada kita. Itu saya sudah pesan kepada Dinas Kesehatan, itu jangan ada istilah stok habis. Makanya itu berupaya bagaimana caranya supaya kalau perlu dijemput. Ya, perlu dijemput, dicari sumbernya di mana. Ya, jadi jangan menunggu datang. Hugo Marozega melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, hujan disertai angin kencang memporak-porandakan puluhan rumah di Kabupaten Batubara. Bahkan 4 rumah diantaranya nyaris rata dengan tanah. Sejumlah warga yang rumahnya rusak parah terpaksa mengungsi di rumah tetangga. Beginilah kondisi rumah warga akibat diterjang angin puting beliung disertai hujan di Desa Seimuka, Kampung Parulian 2, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Terjangan angin puting beliung tersebut menghancurkan dinding rumah warga, serta seng atap rumah terbang berserakan. Tak hanya itu, selain rumah, kuatnya putaran angin puting beliung bahkan menumbangkan sejumlah pohon yang berada di pemukiman warga. Berdasarkan data sementara, sekitar 25 rumah rusak. 8 diantaranya mengalami rusak parah. Bahkan 4 rumah nyaris rata dengan tanah. Sementara warga yang rumahnya rusak parah terpaksa mengungsi di rumah tetangga. Tidak ada korban jiwa dalam insiden angin puting beliung ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Ambil ini aku di sana. Terus di mana kejadiannya, Bu? Diri aku di dekat gereja itu. Ku tengoklah datang apa itu begini. Anginnya ya, Bu? Putar. Ya. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Satuan Lalu Lintas Polres Toba Samosir melakukan pemusnahan puluhan knalpot racing di halaman Mapolres Tobasa. Knalpot racing tersebut merupakan hasil razia rutin yang digelar oleh Satlantas Polres Tobasa. Bermula dari banyaknya aduan masyarakat yang merasa terganggu dengan maraknya sepeda motor yang menggunakan knalpot racing, Kapolres Tobasa AKBP AK Lafikta Jaya memerintahkan jajarannya untuk menggelar razia bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang menggunakan knalpot racing. Dari hasil pelanggaran oleh para pengendara, puluhan sepeda motor yang menggunakan knalpot racing diangkut ke Mako Polres Tobasa. Pihak kepolisian meminta para pemilik kendaraan bermotor untuk mengganti knalpotnya dengan knalpot standar agar sepeda motor bisa dibawa pulang. Atau informasi dari masyarakat masalah yang terjadi saat ini di jalan terkait masalah banyaknya knalpot racing yang digunakan oleh orang-orang tertentu. Kita akan melakukan pemotongan knalpot racing supaya knalpot tersebut tidak lagi digunakan oleh yang bersangkutan. Pihak kepolisian bahkan meminta pemilik sepeda motor untuk memotong knalpot mereka sendiri menggunakan mesin pemotong. Kapolres Tobasa juga mengimbau para pengguna sepeda motor agar tidak menggunakan knalpot racing demi menjaga kenyamanan warga, khususnya di malam hari. Alex Zetro melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, kasus dugaan penipuan berkedok arisan online kembali terjadi. Kali ini seorang wanita di Medan menjadi korban dan mengadu ke Polrestabes Medan. Diperkirakan puluhan warga juga menjadi korban dalam kasus yang sama hingga mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah.
Salah seorang korban penipuan arisan online adalah Kholidia Boru Peranginangin. Dirinya mendatangi Mapolrestabes Medan untuk membuat laporan pengaduan karena merasa menjadi korban penipuan bermodus arisan online oleh TDM alias TN, warga Jalan Perjuangan Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara. Wanita cantik berambut pirang ini mengaku kesal dengan TDM selaku pengelola arisan online tersebut. Uang yang ditanamnya tidak kunjung cair, sementara dirinya mengaku sudah menanam modal di arisan online tersebut sebesar 40 juta rupiah dan dijanjikan akan menarik kembali sebesar 100 juta rupiah. Hingga Juli 2020, pengelola arisan online belum juga menyerahkan modal dan uang keuntungan yang dijanjikan. Korban sempat mendatangi rumah pelaku, namun pelaku selalu menghindar. Kholidia mengaku saat ini ada 10 rekannya yang ikut dalam arisan online sudah membuat pengaduan ke Polrestabes Medan. Teman-teman yang saya kenal aja itu udah 10, beda dari orang yang nggak saya kenal. Jadi sudah didatangi ke rumahnya? Udah mas, mulai dari saya datengin kayak baik-baik secara kekeluargaan, sampai yang datengin orang lain gitu. Tapi kayak pihak keluarga menyembunyikan, kayak bilang nggak tahu dia di mana gitu. Dan anaknya juga nggak ada, maksudnya nggak ada pertanggungjawaban gitu loh mas. Pihak kepolisian hingga kini masih mengumpulkan bukti-bukti kasus dugaan penipuan yang memakan puluhan korban itu. Daniel Bekwali melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, tim SAR gabungan melanjutkan pencarian korban tenggelam di objek wisata Batu Jalur aliran Sungai Buaya yang berada di Desa Perbahingan, Kecamatan Kotari, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan menurunkan 2 orang penyelam dari Basarnas Medan serta alat untuk pendeteksi mayat. Di hari ketiga, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap Muhammad Faiz, warga desa Pematang Kasih, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, seorang pengunjung yang tenggelam di objek wisata Batu Jalur. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas Medan, TNI Polri, BPBD Serdang Bedagai, serta dibantu warga masih melakukan pencarian korban yang tenggelam. 2 orang penyelam dari Basarnas Medan yang diturunkan melakukan pencarian di dasar Sungai Buaya tersebut. Pencarian dilakukan dari lokasi korban hilang, namun di hari ketiga, petugas belum dapat menemukan korban. Budianto selaku Humas Basarnas Medan mengatakan, tim SAR kesulitan dengan sempitnya ruang sungai serta banyak bebatuan. Karena pengaruh hujan semalam sore, debit air naik, meningkat, kemudian keruh. Itu yang menyebabkan kita mengalami kesusahan. Jadi kita selain penyelam, kita juga menurunkan alat vibraskop, itu milik dari Sabara Medan. Jadi alat itu sangat membantu untuk penyelam. Dia dapat mendeteksi apabila di bawah permukaan itu terdapat mayat. Jadi kita bisa terdeteksi itu, jadi penyelam bisa langsung melakukan penyelaman di titik yang terdapat jenazah tersebut. Warga sekitar ramai mendatangi lokasi untuk melihat secara langsung proses pencarian korban yang tenggelam. Ayah kandung korban berharap agar anaknya segera ditemukan. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Seputar ini masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Karo melakukan sosialisasi tata cara pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati kepada parpol dan perseorangan yang lolos dalam verifikasi faktual. Bertempat di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo, sebanyak 9 partai politik dan pasangan bakal calon independen ikut dalam sosialisasi tata cara pendaftaran pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati pada pilkada serentak yang akan diselenggarakan Desember 2020 mendatang.
Sosialisasi ini bertujuan untuk memberi pemahaman bagi para partai politik dan calon perseorangan terkait tata cara pendaftaran calon bupati dan wakil bupati yang baik dan benar tanpa ada kendala. Sosialisasi ini membahas hal-hal yang wajib dipenuhi dalam pendaftaran diri, mulai dari pemeriksaan kesehatan, swab tes mandiri, dan proses lainnya dalam mendaftar menjadi calon bupati dan wakil di Pilkada serentak 2020. Dalam rangka menyambut tanggal pendaftaran 4-6, tentu sebaiknya kami melakukan sosialisasi secara berulang-ulang. Ini yang kedua, kita melakukan sosialisasi tentang dokumen-dokumen dan tata cara pendaftaran kepada pimpinan partai politik. Apa yang dimaksud dengan tata cara adalah bagaimana prosesnya, bagaimana pengisian dokumen agar saat pendaftaran yang hanya 3 hari bisa nanti kita lakukan secara baik dan tidak ada kendala. Tentu itu harapan kita. Ketua, hingga saat ini Ketua, kendala apa yang kita temukan? Secara prinsip tidak ada. Semua tahapan di PKPU, semua yang diperintahkan pimpinan RI dan provinsi, semua kita bisa lakukan. Direncanakan pendaftaran calon bupati dan wakil bupati akan dibuka pada 4 hingga 6 September 2020 mendatang. Diprediksi akan ada 4 pasangan bakal calon dari partai politik dan 1 pasangan bakal calon independen yang akan bertarung dalam Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Karo. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, sejak diberlakukan adaptasi kebiasaan baru, Pertamina menggencarkan kampanye pembayaran non-tunai melalui aplikasi My Pertamina. Seiring kesadaran masyarakat yang cukup tinggi akan bahaya penularan COVID-19, jumlah transaksi non-tunai di Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Jawa Timur atau yang lebih dikenal dengan kawasan Malang Raya pun meningkat drastis. Transaksi non-tunai di SPBU yang ada di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu di Jawa Timur atau yang lebih dikenal dengan Malang Raya semakin meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Pada bulan Juni tercatat 940 transaksi per hari, sementara pada bulan Juli meningkat menjadi 2.500 transaksi per hari. Dan hingga akhir bulan Agustus telah mencapai 4.300 transaksi per hari. Hal ini terjadi setelah Pertamina Malang menggencarkan kampanye pembayaran non-tunai selama pandemi COVID-19 demi mengurangi resiko penularan wabah tersebut. Demi dapat realisasinya program secara optimal, Pertamina menggelar sejumlah program seperti pemberian potongan harga bagi pengguna pembayaran non-tunai melalui aplikasi My Pertamina. Di 1 September ini kita masuk fase 3, artinya seluruh SPBU di Kota Malang dan Malang Raya ya umumnya, itu kita minta untuk menyiapkan jalur khusus non-tunai. Nah, di fase ketiga ini ada 3 jalur. 3 jalur itu maksudnya kalau teman-teman lihat satu dispenser, ada satu sisi dispenser itu dimaksud 1 jalur. Selain di Malang Raya, program yang sama juga dilaksanakan di 182 SPBU lain di wilayah sales area Malang, yaitu di SPBU yang tersebar di Kabupaten Banyuwangi, Jember, Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, Situbondo, dan Bondowoso. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Syaiful Afandi, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.